Oh, mohon saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 4 Jumadil Akhir 1445 Hijriah atau 17 Desember 2023. Alhamdulillah kita akan melaksanakan kajian melanjutkan yang kemarin. Melanjutkan yang kemarin tentang orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul kembali karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang telah dilakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu mari kita simak paparan dari Pak Ustaz. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Tadarusan kita di kesempatan pada subuh ini di Masjid Nurul Huda Cipaganti Rahayu, Riung Bandung, insyaallah beranjak dari Al-Quran surat yang ke-6 ayat 39. Al-Quran surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 39. Diturunkan di Mekah, termasuk kelompok surat Makkiyah. Ayatnya ayat 36. Oh, 39, maaf. Surat 6 ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kadzabu bi ayatina summu wa bukmun fi dzulumat may yasha'illahu yudlilhu wa man yasha yaj'alhu ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Silakan Pak DKM artinya. Al-An'am ayat 39
Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Iya. Pada kalimat may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala sirati mustaqim. Diulangi artinya apa? Barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, ulangi Pak. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Sudah. Barang siapa yang dikehendaki Allah dalam kesesatan, ulangi Pak, barang siapa yang dikehendaki. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Sudah. Di sini juga ada masyiatullah, kehendak Allah. Allah berkehendak menyesatkan orang dalam kesesatan, maka disesatkannya. Ada mayyasha'illah, siapa saja yang Allah berkehendak orang itu menjadi sesat, akan disesatkannya. Pertanyaannya, siapakah yang menyesatkan orang tersebut? Siapa yang menyesatkan orang tersebut? Allah. Allah berkehendak menyesatkan orang tersebut. Kita kembali kepada footnote pada surat Al-Baqarah ayat 26. Ada footnote di Al-Baqarah ayat 26, dilarikan ke catatan kakinya. Dibaca lagi catatan kaki Al-Baqarah ayat 26. Yang dimaksud catatan kakinya, silakan Pak. Banyak orang yang dibiarkannya sesat gitu ya Ustaz. Itu ayat kakinya 13. Orang itu sesat karena keingkarannya ya, dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah. Ya, orang itu menjadi sesat ada penyebab. Penyebabnya dua. Satu, karena keingkarannya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Yang kedua, karena dia tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah. Dua penyebab itu menjadikan orang itu sesat. Kalau pada ayat 36 dari surat Al-An'am, orang-orang yang mendustakan aturan-aturan Allah diibaratkan orang yang tuli dan bisu. Mereka berada dalam gelap gulita. Orang-orang yang mendustakan aturan-aturan Allah. Walladzina kadzabu biayatina. Disebabkan mereka mendustakan aturan-aturan Allah, maka Allah menjadikan orang tersebut sesat. Untuk memahami masyiatullah, kehendak Allah menyesatkan orang yang dikehendakinya, kita harus berhati-hati. Tapi yang jelas menurut ayat, disesatkannya oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa Allah menyesatkan orang tersebut? Karena keingkarannya terhadap Allah dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah. Dalam ayat yang 36 dari surat Al-An'am tadi 39, mereka selalu mendustakan aturan-aturan Allah. Walladzina kadzabu biayatina. Masuk ke surat 13 ayat yang ke-27. 13 itu nama suratnya Ar-Ra'du, artinya guruh atau guntur. Ayatnya 27, termasuk kelompok surat Makkiyah, diturunkan Allah melalui malaikat Jibril
kepada Rasulullah SAW di kota Mekah. Surat A'rad surat yang ke-13 ayat 27. Wa yaqulul ladzina kafaru bentar. Ayat 27 ya. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbihi kul innallaha yudillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Masih pada KM artinya Ar-Ra'du ayat 27. Ya. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad dana mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertobat kepadanya. Pada kalimat innallaha yudillu may yasha. Inna artinya sesungguhnya. Allah yudillu menyesatkan may yasha kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ini juga termasuk ayat masyiatullah atau kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Menyesatkan. Kepada siapa Allah hendak menyesatkan? Kepada orang yang dikehendakinya. Jadi siapa yang menyesatkan? Allah. Kepada siapa Allah menyesatkan? Kepada orang yang Allah kehendaki. Sebaliknya Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Jangan-jangan nanti di akhirat seperti Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, Namrud dan orang-orang kafir bisa ngeles. Ya Allah, karena Engkau telah menyesatkan aku, maka jangan menyalahkanku. Bisa begitu nanti. Kalau kita memahami masyiatullah dalam hal Allah menyesatkan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Akan tetapi Allah menyesatkan orang yang dikehendakinya beralasan. Alasannya seperti tadi. Kalau di sini alasannya karena keingkarannya, kekafirannya, menolak atau menutupi kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Oleh karena sebab tadi, maka Allah menyesatkannya. Jadi Allah dengan ilmunya mengetahui bahwa orang itu akan menjadi orang yang sesat. Allah mengetahui dengan ilmunya. Kita tambahkan surat 35. Notnya terus aja Pak. Notnya lari ke tadi ya. Ke surat Al-Baqarah ayat 26. Notnya nomor berapa itu Pak? 420. Iya. Notnya kembali. Kesesatannya disebabkan dua hal. Satu, keingkarannya kepada Allah, menutupi kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan tidak mau memahami petunjuk Allah. Jadilah Allah menyesatkannya. Kita masuk sekarang ke surat 35, surat Fatir, ayat 8. Surat 35, nama suratnya Fatir,
artinya pencipta atau yang menciptakan. Ayatnya 8. Surat Fatir termasuk kelompok surat Makiyah. Afaman zuyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana itu satu penggalan. Apaman zuyyina lahu su'u amali fara'ahu hasanan fa innallaha teruskan fa innallaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Sudah kita baca sampai wa yahdi man yasha. Artinya masih pada KM. Surat 35 Fatir ayat 8. Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya lalu menganggap baik perbuatannya itu? Jadi ada orang yang menganggap baik perbuatan buruknya. Perbuatan itu buruk, dilarang Allah, tapi diperbuatnya dan merasa bahwa perbuatannya itu baik. Bukan para peminum khamar, penjudi, penzina. Hati nuraninya mengatakan bahwa itu buruk. Orang-orang yang menganggap perbuatan buruknya itu baik adalah orang-orang yang menyalahi sunnah Rasul. Dipandangnya perbuatan itu suatu ibadah dan baik, padahal buruk. Nanti kita rangkai dengan surat Kahfi nanti ya. Kemudian Bapak, maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Itu fa innallaha yudhillu may yasha. Sesungguhnya Allah akan menyesatkan kepada orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Fa innallaha yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Kata may yasha itu masyiatullah. Masyiatullah itu kehendak Allah. Ada orang yang Allah kehendaki menjadi sesat, dan ada orang yang Allah kehendaki dia menerima petunjuk Allah. Kita alhamdulillah termasuk orang yang dikehendaki Allah menerima hidayah atau petunjuk Allah. Alhamdulillah. Kita tidak termasuk orang yang ingkar kepada petunjuk-petunjuk Allah. Kenapa Allah menyesatkan orang itu dikehendaki Allah menjadi sesat, dan kenapa Allah menjadikan orang itu termasuk orang yang menerima petunjuk Allah? Jawaban ringkasnya sih begini saja. Kenapa orang itu menjadi sesat? Kenapa orang itu menerima petunjuk? Karena di akhirat ada dua tempat, surga dan neraka. Piraku kudu nu narakana kosong, pasti harus ada penghuninya. Itu jawaban ringkasnya. Orang-orang yang sesat akan menjadi penghuni neraka. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah dan menerimanya akan dimasukkan ke dalam surga. Karena ada dua tempat di akhirat,
Piraku nu hiji kudu kosong. Padahal neraka sudah diciptakan Allah dan harus ada para penghuninya. Ulangi Bapak sekali lagi, nanti kita rangkai dengan surat Kahfi. Penggalan ayat pertama kita rangkai dengan surat Kahfi. Ulangi Pak artinya. Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sudah. Ada orang yang menganggap baik perbuatan jeleknya. Kita lihat surat 18. Nama surat Kahfi. Al-Kahfi itu artinya guha. Guha Kahfi. Surat 18 diturunkan di Mekah, termasuk kelompok surat Makkiyah. Ayat 103 hingga 105 saja. Atau 106. Surat ke-18 ayat 103 sampai 106 saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Kalimat ini wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sampai di sana dulu artinya Pak DKM. Bismillah. 103. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya? Katakanlah oleh Muhammad Rasul, akankah kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya dalam kehidupan dunia ini? Dipandang sama Allah bukan rugi, tapi orang yang paling merugi. Kalau khusrin artinya rugi. Ahsar paling merugi. Bangkrut katakanlah. Pailit. Ulangi Pak dari pertama dilanjut ayatnya. Artinya 103. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Orang yang telah sia-sia, Allah anggap sepak terjangnya, perjuangannya menjadi sia-sia dalam kehidupan dunia ini. Padahal orang yang dianggap Allah sia-sia perbuatannya merasa bahwa dirinya telah berbuat yang sebaik-baiknya. Jadi sudut pandang kacamata Allah dan sudut pandang orang yang telah berbuat sebaik-baiknya bertolak belakang. Allah memandang perbuatannya, sepak terjangnya, perjuangannya dalam kehidupan dunia ini dipandang sia-sia. Padahal orang yang dipandang sia-sia oleh Allah telah merasa dia telah berbuat yang sebaik-baiknya. Jadi ini sudut pandang yang sangat jauh berbeda. Sudut pandang Allah dan sudut pandang orang yang merasa dirinya telah berbuat yang sebaik-baiknya. Diulangi Pak artinya Pak. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Iya. Siapakah orang tersebut? Kita lanjut. Ulaikal ladzina
kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'malahum fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ya, artinya apa? Mereka itu adalah 105. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Ya, mereka itu yang dianggap sia-sia perbuatannya, sepak terjangan perjuangannya dalam dunia ini, dalam kehidupan dunia ini. Mereka itu adalah orang-orang yang menutupi, mengingkari, menolak hukum-hukum Allah. Ngeri ini. Orang-orang yang menolak, mengingkari, tidak mau menuruti aturan-aturan hukum-hukum Allah. Mereka membuat aturannya sendiri dan merasa aturannya itu lebih baik daripada aturan Allah. Berat ini bagi para pemimpin ini. Kita mah rakyat jelata, tidak membuat peraturan yang menyalahi aturan Allah dan Rasulnya. Ulangi Pak, mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Terus? Maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Maka sia-sialah amalan mereka. Fahabitat a'maluhum. Maka hancur lululah habitat a'maluhum. Disitu diartikan sia-sia, hancur, tidak berpahala perbuatan baiknya. Dan Allah tidak akan menegakkan timbangan pada hari kiamat buat mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka tidak akan ditimbang pada hari kiamat dalam timbangan amal, karena amal sudah dianggap sia-sia, lebur, hancur, hilang akibat dari menolak, mengingkari, menutupi kebenaran dari aturan-aturan Allah. Ini terkhusus bagi para pemimpin yang membuat kebijakan, aturan yang menyalahi aturan Allah dan Rasulnya. Kita lihat surat 5 Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayatnya 50. Surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 50 diturunkan di Madinah, termasuk kelompok surat Madaniyah. Bagaimana pangkal ayatnya Pak? Ya, ikuti saya. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Bapak HP-nya dibaca artinya Pak. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum jahiliyah itu yang dimaksud hukum yang selain daripada hukum Allah. Itu namanya hukum jahiliyah. Bukan hukum positif menurut Quran, tapi hukum jahiliyah. Ulangi Pak. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Terus? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Maka hukum siapakah yang lebih baik
daripada hukum Allah. Itu pun bagi orang-orang yang meyakini agamanya. Ulangi sekali lagi Pak. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Yang meyakini agamanya, agama Islam Pak. Katanya dalam ungkapan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ketika memakai hukum jahiliyah, tidak memakai syariat Islam. Siapapun yang menang di republik ini tidak akan menggulkan syariat Islam. Siapapun yang menjadi pemenangnya. Yakin nggak Pak? Yakin nggak kira-kira? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Siapapun yang jadi tidak akan menggolkan syariat Islam. Karena Indonesia itu bukan negara agama katanya. Surat Al-Maidah ayat 50 ya. Dihubungkan dengan surat 4 An-Nisa ayat 60 dan 61. Surat 4 An-Nisa ayat 60 dan 61. Ikuti saya. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Kalimat ini yuriduna ayatahakamu ila tagut wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Masih Bapak HP-nya Ibu surat 4 ayat 60, surat An-Nisa ayat 60 dan 61. Diturunkan dulu dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad di kota Madinah, termasuk kelompok surat Madaniyah. Silakan Pak artinya. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada Allah yang diturunkan kepadamu? Telah beriman kepada kitab ya. Kepada apa yang diturunkan? Telah beriman kepada apa yang diturunkan. Telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu. Jadi beriman kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Muhammad dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil. Terus? Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Taurat. Tapi mereka memasrahkan hukum, memberlakukan hukum dengan hukum Taurat, hukum jahiliyah itu. Hukum Taurat itu hukum jahiliyah. Terus? Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Taurat itu
Padahal mereka telah diperintahkan oleh Allah untuk mengingkari hukum togut itu. Terus? Dan setan bermaksud menyesatkan mereka. Dengan penyesatan? Terus kan? Habis. Mereka menyesatkan dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ulangi. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Setan itu terbagi dua, ada setan jin, setan manusia. Hendak menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Siapa yang menyesatkannya? Syariatnya setan. Baik setan jin atau setan manusia. Kita perhatikan, mayoritas penduduk di negara kita itu mayoritas Islam, Pak. Padahal kalau mau memberlakukan syariat Islam bisa karena mayoritas, Pak. Tapi yang mayoritas itu tidak kualitas, hanya kuantitas saja. Mestinya logikanya karena mayoritas penduduk Indonesia itu Islam, mesti go dong syariat Islam. Ada PBB, ada PKB, ada PPP, ada PKS. Partai-partai Islam kan, Pak? Tapi kenapa tidak menggolkan syariat Islam? Kira-kira kenapa? Karena setan hendak menyesatkan kamu dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Ulangi, Pak, artinya 6061. An-Nisa 60. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu? Jadi kepadamu itu diturunkan Al-Quran, kepada sebelummu ada Taurat, Zabur, Injil. Terus, Pak. Tetapi mereka 204 itu orang-orang yang selalu memusuhi Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Ada yang mengatakan Abu Bazrah, seorang tukang tenung dari masa Nabi, dan terus ada yang mengatakan Ka'ab bin Ashraf, orang munafik. Terus masih menginginkan ketetapan hukum kepada togut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari togut. Itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Togut apa? Togut itu definisinya 3. 1, kullu roksin dolalah. Setiap pemimpin yang sesat itu togut. Yang kedua, kullu muta'addi. Setiap yang melampaui batas itu togut. Yang ketiga, kullu ma'ubida min dunillah itu togut. Setiap yang diibadahi, diabdi selain daripada Allah itu togut. Kullu ma'ubida min dunillah. Setiap yang diibadahi, diloyalitasi selain Allah. Bukankah kita harus monoloyalitas kepada Allah? Berat, Pak. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku beriman kepada Al-Quran dan kepada kitab sebelum Al-Quran, tapi pada kenyataannya mereka memasrahkan hukum bukan kepada hukum Allah, tapi kepada hukum yang selain hukum Allah. Ayat 61-nya kita baca. Pertamanya gimana pangkal ayat 61, Pak? Wa idza qila lahu. Mangga. Wa idza qila lahu ta'alu ila ma unzila wa idza qila lahu ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Artinya apa, DKM? Namanya Al-Anisa. Dan apabila dikatakan kepada mereka
marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul. Marilah patuh kepada hukum Allah dan kepada hukum Rasul. Marilah patuh kepada hukum Islam, syariat Islam. Terus, niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. mendekati, menghalangi dengan keras. Dengan keras darimu. Dari apa? Menghalangi Menghalangi dengan keras. Menghalangi dengan keras darimu. Ya, dari mendekati kamu. Orang-orang munafik tidak akan tinggal diam. Kalau ada orang-orang yang ingin menegakkan aturan Allah, syariat Islam, orang munafik pasti tidak akan tinggal diam. Selalu menghalang-halangi, baik dengan cara kasar atau dengan cara halus. Pasti nanti dikriminalisasi. Pasti itu. Jadi setan bermaksud hendak menyesatkan orang-orang yang hendak menegakkan hukum Islam, selalu dihalang-halangi. Siapa setannya itu? Orang-orang munafik. Ayat 61 kan? Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqin yasudduna anka suduna. Ulangi ayat 61-nya Pak, artinya, dan apabila dikatakan marilah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul, niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Iya. Sudah ya. Sekarang kita hubungkan dengan surat Al-Maidah lagi. Tadi ayatnya 50 ya. Sekarang surat Al-Maidah surat kelima, ayatnya 47. Jangan 47 dulu. Ayat 45. Atau 44 dulu lah. Al-Maidah 44, 45 dan 47. Ujung ayatnya siapa? Artinya ujung ayat 44 ujung ayat. Wa man lam yahkum, ikuti saya ujung ayat. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Artinya, dan barang siapa tidak menetapkan, Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang kafir. ulangi Pak, barang siapa, Tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, barang siapa memutuskan perkara tidak dengan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. ya. Kita rakyat jelata Pak, bukan pembuat aturan kita. Kita rakyat jelata Pak. Dikenai ini tidak Pak. Teruskan ayat 45-nya. Ayat 44. Ikuti saya. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humud dhalimun. Silakan Pak artinya. Humud dhalimun Pak, yang 44. 45. Ya silakan. Barang siapa melepaskan hak, bukan. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. tadi yang tidak menetapkan hukum dengan hukum Allah kafir. Yang tidak menetapkan hukum dengan hukum aturan Allah zalim. 47-nya Pak, ikuti saya. Wa man lam yahkum. Kalimatnya ujung 47. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Artinya Pak, Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, mereka itulah orang-orang fasik. barang siapa yang menetapkan hukum dengan selain hukum Allah
mereka itulah orang-orang fasik, kafir, zalim, fasik, semuanya masuk neraka, Pak. Berat ya? Oh, kalau begitu kita harus hijrah aja ya. Kemana apa hijrahnya? Ke Arab? Brunei, Majalaya. Ke Brunei, Pak. Brunei pakai hukum Islam nggak, Pak? Brunei Darussalam? Kerajaan. Ke Irak, Erdogan pakai aturan Islam nggak? Saudi juga sekarang sudah terkontaminasi itu. Muhammad Salman itu. Bikin. Iya. Yang korupsi itu tidak dipotong tangan kan? Tidak. Mestinya supaya efek jerahnya muncul dipotong tangan, Pak. Dan dimiskinkan dia. Ya paling di penjara berapa tahun lah, keluar raja kayanya masih tersimpan di mana-mana. Hingga di sini tadarusan kita. Jadi setan yang punya andil paling utama, baik setan jin atau setan manusia. Setan manusia itu orang-orang munafik tadi. Dan apabila kamu diajak, diseru, mari kembali kepada hukum Allah dan hukum Rasul, kamu lihat orang-orang munafik akan menghalang-halangi, baik dengan cara halus atau dengan cara kasar, dari mendekati kamu, dengan mengkriminalisasi, dikriminalisasi. Para ulama yang ingin memakai aturan Islam, syariat Islam, pasti dikriminalisasi. Lihat terakhir surat 8 Al-Anfal, ayatnya kalau nggak 30, 33, antara itu sajalah. Surat 8 Al-Anfal diturunkan di Madinah. Kalau enggak 30 ya 33. Bukan 33 ya? Bukan, sebentar. Tipu daya. Ayat 30. Iya, ayat 30, Pak. Silakan baca artinya langsung biar hemat waktu. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad. Jadi orang-orang kafir yang menolak aturan Islam itu, yang mengingkari, menutupi, membuat makar. Makar itu apa? Tipu muslihat, tipu daya. Makarnya itu penuh kecurangan pasti. Nanti Allah buat makar, dan Allah sebaik-baik pembuat makar, pembuat tipu daya. Ulangi, Pak. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Ada berapa orang kafir itu membuat makar tipu daya kepada Muhammad untuk apa, Pak? Satu, menangkap. Terus penjarakan. Menangkap itu bawa. Ini ayat 3B. Bawa. Terus Culik. Memenjarakan. Bui. Terus bunuh. Usir. Buang. 4B ini ayat. Yang pertama apa, Pak? Tangkap. Bawa. Dibawa dulu. Terus penjara. Bui. Bunuh. Usir. Buang. 4B. Terus Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Mereka membuat tipu muslihat, tipu daya, dan Allah akan membalas tipu daya mereka, dan Allah adalah sebaik-baik pembuat tipu daya. Wallahu khairul makirin. Sudah dipersiapkan tipu daya untuk pemilihan orang nomor 1 di Republik ini. Udah ketahuan itu tipu daya itu. Ada kotak-kotak suara yang sudah disiapkan. Curang, Pak. Katanya jurdil. Jadi lamun teu curang moal menang.
Mun hayang menang kudu curang. Tapi Allah pembuat makar yang sebaik-baiknya. Hingga di sini tadarusan kita hentikan. Belum selesai juga, ini masyiatullah, kehendak Allah. Nanti ada sesi yang ketiga insyaallah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dipakai sisa tanya jawab, baik yang sehubungan dengan materi atau yang di luar, boleh Bapak. Yang sehubungan dengan materi atau yang di luar, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terang? Pertanyaan terkait dengan masyiatullah. Masyiatullah, kehendak Allah. Dari penjabaran tadi, ada orang yang Allah kehendaki untuk disesatkan dan ada orang yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk. Apa hubungannya masyiatullah ini dengan sunatullah dan ikhtiar dari orang tersebut? Dan ikhtiar dari orang tersebut, hubungannya. Saya jawab begini. Masyiatullah itu kehendak Allah atau keinginan. Manusia punya keinginan enggak? Punya. Katakanlah manusia punya keinginan A, sementara Allah punya keinginan B. Kira-kira yang jadi keinginan A, keinginan orang itu, atau keinginan Allah B? Kenapa? Keinginan Allah. Manusia diwajibkan berikhtiar dan berdoa maksimal. Tapi pada ujungnya akan mengikuti ketentuan yang Allah berikan. Hadisnya Muslim nomor 2277. Muslim mana? Iya, nomor 2277. Pada akhirnya ikhtiar yang maksimal dari manusia itu akan mengikuti ketentuan yang telah Allah gariskan. Pada akhirnya seperti itu. Jadi kalau Allah berkeinginan berkehendak, kita berkeinginan yang berkehendak, yang akan jadi keinginan dan kehendak kita atau keinginan dan kehendak Allah yang akan jadi. Ya? Kehendak Allah juga ya. Lihat hadis Muslim nomor 2277. Judulnya dibaca Pak. Segala-galanya terencana. Judul hadisnya segala-galanya terencana. Isi hadis. Hadis Muslim 2277 dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala telah menetapkan segala ketetapan takdir bagi seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Oh, dalam hadis ini kata Abdullah bin Amr bin Al-As, sahabat Rasul, pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menetapkan segala ketetapan atau takdir bagi seluruh makhluk. Ketetapannya dibuat Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini. Belum ada langit, belum ada bumi. Allah telah menetapkan segala ketetapan yang disebut takdir bagi seluruh makhluk. Bukan hanya manusia, bagi seluruh makhluk. Kapan ditetapkan Allahnya? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Segala upaya manusia akan mengikuti suratan takdirnya. Pada akhirnya begitu Pak. Makanya saya bilang tadi, hati-hati ketika menerangkan masyiatullah. Tapi harus diimani, pada ujungnya kehendak Allah juga yang terjadi. Pada ujungnya kehendak Allah yang terjadi. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah ditentukan ketetapan Allah bagi seluruh makhluk, takdirnya. Seseorang akan menjadi penghuni surga dan akan menjadi penghuni neraka. Sudah ditentukan Allah di alam rahim pada usia 4 bulan kandungan, pada saat ruh ditiupkan.
Dan kita tidak tahu itu. Takdir itu tidak tahu kita. Sehingga sahabat, ya Rasul, kalau begitu kita berpangku tangan saja. Buat apa kita beramal capek-capek? Sholat kadekok-dekok tarang. Sudah saja kita menunggu suratan takdir. Jangan, kata Rasul. Kita tidak tahu takdir kita akan kemana, Pak. Kita tidak tahu, kan? Itu dalam hadis. Ketentuan Allah dalam rahim ketika usia kita 4 bulan dalam kandungan, ketika ruh dipadukan ke jasad. Ditetapkan 4 ketetapan. Rizkinya, umurnya, amalnya, bahagia atau celaka. Bahagia itu masuk surga, celaka masuk neraka. Itu hadisnya jelas sekali di Bukhari Muslim kita, dan setiap kitab hadis termuat. Jadi pada akhirnya segala upaya kita akan mengikuti suratan takdir pada akhirnya. Makanya ada yang su'ul khotimah dan husnul khotimah. Kita tidak tahu sekarang masih di masjid, majlis ta'lim didatangi, tapi ujung hayat kita tidak tahu kita. Tapi kita mintakan kepada Allah supaya husnul khotimah. Ada orang yang pertamanya jelek, ujungnya jelek. Itu yang celaka 12. Ada yang pertamanya jelek, ujungnya bagus, Pak. Ada yang pertamanya bagus, ujungnya jelek, seperti pendeta bersisa. Ada orang yang pertamanya tunggul di paru, catang di rumpa, minum minuman keras, zina, narkoba, tapi ujungnya baik. Banyak para artis ya, yang di akhir hayatnya baik, jadi husnul khotimah. Ayat husnul khotimah ada. Hadis husnul khotimah ada, nanti kita bahas pada waktunya. Dan su'ul khotimah, jelek katungtungnakeun umur, ada ayatnya dan hadisnya ada. Tetap aja kita harus berikhtiar, Pak. Dan mohon kepada Allah, doanya surat 3 ayat 8. Wah, ini populer doa di Jumatan dibaca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surat 3 ayat 8 artinya saja, Pak. Rabbana hablana Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Rabb kami, janganlah berikan kepada kami kecondongan hati kepada kesesatan setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Doa ini penting sekali, Pak. Supaya hati kita tidak punya kecondongan pada kesesatan. Rabbana la tuzigh qulubana. Arabnya dibaca, Pak. Ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya, Pak, mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. ya, itu sudah populer doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Satu lagi surat 7 Al-A'raf, ayatnya kalau enggak 43 44. Al-A'raf 43 kalau enggak salah. Surat 7 turunkan di Makkah, termasuk kelompok surat Makkiyah. 7 ayat 43. Sama orang-orang jolim. Bukan. Yang 44 mungkin ya. Gimana 44, Pak? Bagi orang-orang jolim. 43, Pak. Ikuti saya, doanya ke sini, Pak. Alhamdulillahilladzi, kada kabar pertama wa nazana ma fi suduri min gillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu. Ada wa qalu, Pak? Dari pertama aja, Pak, yang 43 ya. Wa nazana, ada, Pak? Ma fi sudurihim min gillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu. Nah, doanya nih, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa qalu, dan mereka berdoa berkata, Pak. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga
Penghuni surga itu doanya begitu. Yang masuk surga, di dalam surga doanya alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah, silakan Pak. Segala puji bagi Allah Yang telah menunjuki kami kepada dinul Islam ini, nanti kepada surga. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami kepada dinul haq, dinul tauhid, dinul Islam ini, dinul tauhid. Terus dan kami tidak akan mendapat petunjuk tidak akan berada pada petunjuk ini. Terus sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. sekiranya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita tidak akan berada pada petunjuk ini kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepada kita, dan kita mau menerima itu. Ulangi Pak, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Ke surga ini atau kepada di dunia ke dalam dinul tauhid, dinul Islam, dinul haq. Terus kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kepada kami sesungguhnya rasul-rasul. Sudah sampai wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sudah, pertanyaan lain kalau ada? Masih ada? Bapak sekalian. Ya. Kalau tidak ada cukup aja ya. Satu lagi. Iya. Ya. Kalau gimana percaya kalau begini? Jadi semacam contoh kami apalagi saya tidak punya organisasi lah. Organisasi adanya di negara gitu. Kenapa? Organisasi adanya di negara memutuskannya gitu kan. Tapi setelah dinilai baik juga semacam gini, banyak hukum-hukum memang mengarah kepada hukum Islam, tapi bukan tidak sepenuhnya, tapi ada manfaat semacam seperti ini. Saya pernah di Depak juga dulu gitu. Jadi Oh, Bapak pensiunan Depak? bukan, jadi dulu pernah kayak. Dulu pernah kerja Depak. Jadi dalam hal hukum Islam, hukum perkawinan, dalam hal hadis dan prasegalanya, untuk perempuan bebas umurnya kan. Gitu. Kenapa? Bebas umur kapan saja gitu kan Menikah. boleh dinikahkan, boleh dan sebagainya. Bebas umurnya. Kalau masih kanak-kanak gimana? Iya kan tidak disebutkan kan. 17 tahun. Tapi sekarang kan ada undang-undang negara. Iya, minimal. Sedangkan di hadis dan Quran tidak ada kata-kata bebas. Aisyah saja ditikah Rasul umur 6 tahun ya Pak. Iya, jadi di situ manfaatnya lebih besar. Terus yang kedua, coba aja kita misalnya saya punya istri. Aku ceraikan lo, kan cerai Islam. Tapi negara mengatur sebelum pengadilan dan sebagainya belum cerai, begitu kan. Jadi di situ untuk mengimbangi perempuan-perempuan seenaknya diceraikan sama dulu banyak kan. Aku ceraikan cerai pulang jadi janda lagi gitu kan. Nah di situ akhirnya negara turun tangan gitu untuk Pengadilan agama ada. Nah, itu gimana Pak? Silahkan Pak, aturan-aturan yang bermanfaat sebesar-besar manfaat untuk kehidupan kesejahteraan manusia, silahkan. Tapi tetap tidak melanggar aturan baku yang sudah dalam Quran dan Sunnah. Seperti gini, di jalan raya ada traffic light Pak, hijau, merah, kuning. Nggak ada tuh di Qurannya Pak, di hadisnya nggak ada. Tapi untuk keselamatan manusia, nanti kalau diterobos saja lampu merah, tabrakan nanti Pak. Jadi hebat itu, Polantas itu sudah mengatur traffic light, bagus Pak. Tapi korupsi, kenapa tidak dipotong tangan Pak? Padahal supaya jerah itu potong tangan Pak. Ciri anu ala yang maling ya. Ya, kenapa tidak? Karena yang membuat aturannya ya supaya menguntungkan mereka masalahnya. Dalam hal itu Bapak tentu tidak setuju kan? Dalam aturan cerai, kamu saya talak. Terjadi sebut talak, tapi harus melalui proses pengadilan agama. Seperti jatuh Pak hukum talak itu. Hukum jatuh. Asal tidak dalam emosi si suami. Karena la tolaku fil iglaq. Tidak ada talak ketika dia marah, emosi memuncak. Tidak ada itu. Melalui pengadilan agama ya. Kalau sudah tidak diperbaiki ya sudah jatuh talak satu lah. Kalau sudah tidak bisa diperbaiki. Saya setuju dengan Bapak. Seperti traffic light tadi. Wah nggak ada Quran sunnahnya itu traffic light. Sok atuh
Tong pakai traffic light, pabeli tabrakan jelema. Sudah ya, cukup aja ya kira. Oh, mangga hiji deui penasaran. Berkaitan tadi dengan potong tangan misalnya. Kenapa? Potong tangan. Potong tangan. Kita kan tidak ada potong tangan. Nah kalau misalkan apakah kan kalau di sana memang harus potong tangan ya? Kalau itu untuk menebus dosa dia kan. Jadi orang yang sudah dihukumi dengan potong tangan, Iya. dosa dia akan diampuni. Gitu. Nah kalau misalkan Tidak diterapkan. apakah ketika dia di penjara, misalkan, apakah dosa dia juga akan hapus Ya bagus. Sob. Ini kan? Sekarang di penjara. Kalau di penjara itu kebutuhan biologisnya susah. Maka terjadi sodomi dan terjadi suap. Orang korupsi banyak duitnya, Pak. Izinkan saya kepada kepala lapas untuk menengok istri saya. Tapi subuh saya sudah di penjara Ki. Itu jadi rahasia umum, Pak. Ya, sudah jadi rahasia umum, Pak. Terus lagi lapaknya juga high class, Pak. Tidak ukuran 3 meter kali 3 meter dihuni 20 orang, Kak. Orang koruptor itu banyak duit, Pak. Terjadi di Bu itu suap menyuap. Nah, sekarang kalau di dunia tidak dilaksanakan hukum itu, apakah di akhirat dituntut, Pak? Tidak bebas dengan di penjara. Tapi kalau terserah Allah di akhirat, kalau Allah mau mengampuni karena hukum Islam potong tangan tidak ditegakkan, terserah Allah. Allah mengampuni atau Allah menyiksa. Hadisnya begitu, Pak. Kalau tidak terlaksanakan hukum Islamnya. Di penjara tidak bebas, Pak, hukum Allah itu di akhirat. Ada hukum Allah di akhirat. Padahal di penjaranya puluhan tahun itu, Pak. Apakah bebas ditebus dengan penjara sekian puluh tahun atau dimiskinkan katakanlah? Tidak, karena menyalahi hukum Islam. Kenapa sih tidak mau pakai hukum tangan, Pak? Potong tangan kenapa? Kenapa pemerintah tidak memberlakukan hukum potong tangan, tapi penjara seumur hidup? Terbelenggu dia nafsu biologisnya, Pak. Karena dia kaya, kepala lapasnya disuap. Bisa keluar kan, Pak? Bisa nonton sepak bola segala macam. Ya Allah. Bisa mancing hari Minggu. Waduh, gimana ini? Tempat tidurnya juga VIP, Pak. Iya, jadi terjadi perkeliruan di dalam penjara akhirnya. Untuk yang recehan, sodomi terjadi. Di penjara itu terjadi sodomi karena nafsu biologisnya tidak tersalurkan dia. Jadi pertanyaan Bapak, kalau dilakukan di penjara, di akhirat lagi hukum Islamnya. Kalau hukum Islamnya tegakkan, bebas dia karena kifarat sudah dilakukan di dunia. Ada lagi satu, kalau di penjara di sana ditagih sama Allah atau dengan rahmatnya dibebaskan. Dengan rahmat Allah itu. Hadisnya bunyinya begitu. Cekap rubinanya tos 1,5 jam. Terima Pak Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah sama-sama mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ditetapkan istiqomah di dalam. Amin. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bapak sah? Reza. Pak Reza? Oh iya. Nuhun, Pak. Ya benar berarti logikanya. Ya, nuhun, Pak. Mangga, jazakallah.